Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Mahat Majelis Taklim Pembina Sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Robbi yang mana pada pagi hari ini kita semua pada hari ini masih terus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian ini meskipun masih lewat virtual. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk ke bab 52 ya Ustadz? Insyaallah. Larangan mengucapkan assalamu Allah. Ya, bagi umahat sekali lagi yang masih aktif video dan audionya tolong di-mute ya, tolong dinonaktifkan supaya kajian ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Susilo. Tafadhol Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Majelis Taklim pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab tauhid yakni bab ke-52 tentang larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan tercurah atas Allah. Hadis ini nanti akan kita bahas dengan kita rangkai keterangan-keterangan Allah di dalam Al-Quran dan tentu keterangan-keterangan di dalam hadis yang lain berkaitan dengan larangan mengucapkan kalimat assalamu ala Allah, yakni seakan-akan mendoakan Allah keselamatan semoga tercurah atas Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari kita sama-sama buka bab ke-52, halaman 167 dari kitab At-Tauhid, yakni tentang larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Diriwayatkan dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "Kunna idza kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sholati," adalah kami apabila berada bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kami, qulna, maka kami membaca, yakni kami mengucapkan doa,
Assalamu 'alallahi min ibadih. Semoga keselamatan tercurah atas Allah dari para hamba-hambanya. Assalamu ala fulanin wa fulanin. Semoga keselamatan kesejahteraan tercurah atas fulan dan fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu, janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan semoga tercurah atas Allah. Maksudnya seakan-akan mendoakan semoga keselamatan tercurah atas Allah. Keselamatan untuk Allah. Seakan-akan Allah itu belum selamat. Maka fa'innallahu wassalam. Karena sesungguhnya Allah itu adalah salam, assalam, yakni pemberi keselamatan. Bukan didoakan untuk selamat. Baik, kita akan uraikan makna daripada hadis ini. Makna dari hadis ini. Kita harus bahas dulu tentang makna salam. Salam. Apa sih arti kata salam itu? Sekurang-kurangnya kata-kata salam mengandung 3 makna. Yakni mengandung 3 makna. Makna yang pertama adalah tahiyyah. Penghormatan. Tahiyyah atau penghormatan. Yakni penghormatan seseorang kepada orang lain. Penghormatan seseorang kepada orang lain yang lebih tinggi kedudukannya atau yang setara atau bahkan yang di bawah. Maka kata-kata tahiyyah, salam itu bermakna tahiyyah, maknanya adalah penghormatan atau memuliakan. Contoh, ibu saya yakin sering sekali, bahkan kalau berjumpa dengan kami di pengajian, Ustadz tolong nanti pulang sampaikan salam saya untuk Ummu ya. Saya yakin ibu pernah mengucapkan itu, bahkan tiap hari boleh jadi kalau sering ketemu. Salam ya buat suamimu, salam ya buat ibumu, salam ya buat si fulan, si fulana, anu. Betul begitu ibu? Apa maksudnya ibu menitipkan salam? Seakan-akan ibu memberikan penghormatan kepada orang yang dititipi salam. Salam dari jauh. Artinya sedang memuliakan. Apa sih maknanya? Maknanya adalah berikan penghormatan saya kepada dia ya dengan ucapan salam, dengan doa. Contoh, ibu salam ya nanti untuk suami ibu. Apa yang ibu jawab? Jangan waalaikumsalam, jangan. Anda dititipi salam untuk seseorang. Siapa seseorang itu? Ibu dititipi salam untuk suami ibu. Ya katakanlah yang mengirim salam saya. Ibu, nanti tolong sampaikan salam saya untuk suami ibu. Ibu jawab, wa alaika. Kaknya itu untuk saya. Wa alaika wa alaihi salam. Untukmu, maksudnya untuk saya yang mengirimkan salam, dan untuknya. Nya adalah suami ibu. Keselamatan. Jangan waalaikumsalam. Dititipkan untuk suami ibu, ibu jawabnya, semoga keselamatan atasmu. Loh, malah hanya untuk saya. Untuk suami ibu mana? Jadi menjawab salam itu lihat kepada siapa. Ketika yang dititipi salam untuk keluarga, ibu sampaikan salam saya untuk keluarga ibu. Keluarga kan ada suami, ada anak, boleh jadi ada saudara yang ada di situ, handetolan yang ada di situ. Maka bagaimana ucapannya? Kembalikan salam itu kepada yang menitipkan tadi. Katakanlah saya, maka ibu jawab, wa alaika. Kepada saya, ka, laki-laki. Kalau yang menitipkan perempuan, wa alaiki, kepada Anda. Untuk Anda juga keselamatan. Kemudian untuk siapa lagi? Keluarga. Berarti siapa keluarga itu? Him. Wa alaihimussalam. Untuk Anda yang menitipkan salam, semoga tercurah keselamatan juga. Dan untuk mereka semua keluarga saya yang dititipi salam oleh Anda, semoga tercurah keselamatan untuk mereka. Sering sekali umat Islam jawab salam aja masih belum beres. Salam ya buat suami. Waalaikumsalam. Loh, aneh seperti ini. Tapi ini sudah terbiasa. Jawab untuk dia, laki-laki. Berarti wa alaihi salam. Kalau salam ya untuk istri Anda, wa alaiha salam. Salam juga untuk yang mengucapkan, lalu untuk yang dititipi. Maka apa makna salam itu? Tahiyyah, penghormatan, pemuliaan. Maknanya adalah
ketika seseorang menitipkan salam kepada seseorang, berarti memuliakan orang itu, menghormati orang itu, melalui ucapan salam. Apabila ibu ketemu dengan sesama muslim, lalu mengucapkan salam, berarti ibu memuliakan orang yang ada di hadapan kita dengan doa. Semoga keselamatan tercurah atasmu. Maka setiap umat muslim apabila berjumpa diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk saling mendoakan. Coba kita buka surat 6 ayat 54. Surat 6 ayat 54. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut? Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila orang-orang yang beriman itu datang kepada kamu, maka hendaklah katakanlah salam sejahtera atasmu. Saling mendoakan. Maka apa hukum saling mendoakan bagi sesama muslim? Wajib. Apa pertama kali kewajiban seorang muslim? Apabila berjumpa, kemudian mengucapkan salam, maka dia wajib menjawab salam. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita diperintah untuk saling mengucapkan salam. Maka perintahnya tadi, wa idza ja'aka akalladzina yu'minuna bi ayatina. Jika datang kepadamu orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat kami, lalu berjumpa sesama orang beriman, fakul, ucapkan, salamun alaikum, keselamatan sejahtera tercurah atasmu. Jadi di sini ada sebuah perintah agar kita senantiasa saling mengucapkan salam. Saling mengucapkan salam. Yakni ketika kita mendoakan orang lain. Yakni penghormatan, pemuliaan. Itulah yang dimaksud kata salam. Apa arti salam yang pertama? Tahiyyah, penghormatan, pemuliaan. Contohnya mana tadi? Seseorang menitipkan salam kepada orang lain. Berarti orang yang menitipkan salam itu memuliakan, menghormatan orang yang dititipi salam tersebut dengan ucapan salam. Salam buat dia. Doa untuknya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua. Salam bermakna tahiyah. Apa itu tahiyah? Tahiyah adalah, tahiyah tadi yang pertama sudah kita jelaskan. Makna yang kedua, salam berarti keselamatan. Apa yang dimaksud as-salamah, keselamatan? Yakni mendoakan seorang hamba agar hamba itu diberi keselamatan. Agar seorang hamba itu diberikan keselamatan. Apa maksud yang diberikan keselamatan di sini? Contoh, doa ketika seseorang di dalam tahiyat. Apa doa kita di dalam tahiyat? At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. Assalamu alaika ayyuhan nabi, dan seterusnya. Jadi di situ ada perintah kita untuk assalam, yakni at-tahiyah itu adalah penghormatan, sementara assalam adalah isi dari penghormatan. Itu berupa doa keselamatan. Ketika kita menakan assalamu alaika ayyuhan nabi, selamat sejahtera tercurah atasmu wahai nabi, wa ala ibadika salihin, dan tercurah pula atas semua hamba-hamba yang saleh. Berarti kita sedang mendoakan keselamatan untuk mereka. Bagaimana jika assalamu ala Allah? Semoga keselamatan tercurah atas Allah. Seakan-akan Allah tidak selamat. Makna salam artinya adalah assalamah, keselamatan. Keselamatan dari apa? Yakni keselamatan dari seluruh kekurangan, kesalahan, aib, penyimpangan, dan dari seluruh hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Maka ketika seorang hamba mengatakan, salam untuk bulan, semoga keselamatan atasnya. Berarti secara menyeluruh, semoga Allah selamatkan dia dari keburukan, dari kejahatan, dari aib, dari akhlak yang buruk, dari segala kekurangan-kekurangan. Betapa sempurna. Maka salam penghormatan sesama muslim adalah assalam. Itu Allah perintahkan.
Dan jika kita diberi penghormatan dengan salam, jawab dengan yang lebih baik. Dan kewajiban sesama muslim, tadi sudah saya sebutkan, surat 6 ayat 54, saling mengucapkan salam. Kemudian jika ibu melihat di kitab Bulughul Maram, yakni hadis nomor 1466, di situ Rasul katakan, hakul muslim ala muslim sittah. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Apa sih hak muslim atas muslim yang lain ada 6 itu? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila berjumpa, maka hendaklah ucapkan salam atasnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kamu diundang, maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahaka. Apabila dia minta nasihat, maka beri nasihat. Wa idza aqasa fahamidallah fatashmitu. Apabila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka ditashmid dengan mengucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, doakan untuk dia. Baik doakan kesembuhan atau doakan kebaikan. Wa idza mata fatba'hu. Apabila mati, maka iringi jenazahnya. Jadi di sini ada perintah kita saling mengucapkan salam. Karena makna salam, assalam adalah assalamah, keselamatan. Yakni keselamatan dari keburukan, dari kekurangan, dari aib, dari segala sesuatu ketidaksempurnaan, dan dari segala sesuatu keburukan yang negatif semuanya dihilangkan. Maka saat kita mengatakan at-tahiyatu lillah, penghormatan hanya untuk Allah, as-salawatu wat thayyibah, segala kebaikan-kebaikan dan kebaikan hanyalah ada pada Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan tercurah atasmu Nabi. Maksudnya kita doakan semoga kekurangan, keburukan semuanya dihilangkan dari Nabi. Dan juga dari hamba-hamba yang saleh. Itulah makna yang kedua yang berarti salamah. Apa itu salam? Arti pertama tadi tahiyyah, penghormatan, pemuliaan. Makna yang kedua adalah salamah, keselamatan. Yakni keselamatan dari hal-hal segala sifat dan hal yang buruk, segala jenis kekurangan apapun. Maka karena Allah wajibkan kita saling mendoakan, bagaimana Allah firmankan di surat An-Nisa? Silakan buka surat 4. Ayat 86. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin." Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, yakni penghormatan ucapan salam yang maknanya assalama, mengandung keselamatan, maka Allah perintahkan fahayyu bi ahsan, hendaklah kamu balas salam penghormatan itu dengan yang lebih baik minha, dari yang diucapkan itu, aurudduha, atau sekurang-kurangnya sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit, lebih bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus, meskipun belum komplit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama, minimal. Ini yang Allah perintahkan. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu memperhitungkan, diperhitungkan. Yang pelit jawab salam juga diperhitungkan. Yang menjawab salam dengan komplit lebih bagus lagi. Maaf Ibu, jangan sampai Anda mengucapkan salam di media sosial, media sosial asww, jangan. Askum, jangan. Aswerweb, jangan Ibu. Lebih baik tulis, sekarang sudah bisa dikopas dari bahasa Arabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah pakai gaya macam-macam, udahlah tulisan Arab aja deh. Nggak usah pakai biasanya tuh apa yang ada manusia yang ada gambarnya, manusia kartun itu, nggak usah. Lebih baik dengan bahasa Arab yang asli sudah. Mau bahasa kaligrafi, mau bahasa Arab yang normal biasa. Yang penting ucapkan secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu adalah suatu keutamaan kita menghormati saudara kita dengan penghormatan berupa salamah, keselamatan. Inilah makna yang kedua tentang salam. Kemudian makna yang ketiga, assalam adalah salah satu nama dari nama Allah, Asmaul Husna.
konsekuensi dengan adanya nama Allah dan kita mengimani nama Allah, berarti nama Allah itu pun mencakup sifat Allah. Berarti makna salam, apa artinya? Ini adalah salah satu nama dari nama Allah, yaitu nama Allah yang masing memiliki keutamaan yang paling tinggi, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang hiyal ulya, yang paling tinggi, yang tidak ada yang bisa menyamainya. Maka makna salam di sini adalah bahwasanya salam adalah nama Asmaul Husna. Salah satu nama dari nama yang baik. Dan konsekuensi dari nama Asmaul Husna tersebut berarti itu pun bagian dari sifat Allah. Itulah pemahaman tentang salam. Setelah kita memahami tentang 3 makna tentang assalam, bahwa kita paham bahwasanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata-kata salam, Allah itulah yang memiliki sifat yang paling tinggi. Semuanya milik Allah dan tidak ada yang bisa menyamai. Silakan kita buka surat Ar-Rum, surat 30. Ayatnya ayat 26 dan ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu man fis samawati wal ard." Dan miliknya, baginya, apa saja, siapa saja yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kullun lahu qanitun. Semua makhluk yang diciptakan Allah, baik di langit dan di bumi, hanya kepada Allah tunduk. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Dan dialah Allah yang memulai penciptaan. Kemudian Allah mengulangi penciptaan itu kembali. Yakni kita diciptakan di dunia, kita dimatikan, hancur, wafat, diciptakan kembali sempurna nanti di yaumil akhir. Wa huwa ahwanu alaihi. Dan itu lebih mudah bagi Allah menciptakan sesuatu yang pernah diciptakan. Bagi Allah lebih mudah daripada menciptakan yang baru. Meskipun menciptakan yang baru pun sangat mudah bagi Allah. Menciptakan yang dulunya diciptakan lalu mati, kemudian diciptakan lagi, bagi Allah lebih mudah. Karena banyak orang yang tidak meyakini kehidupan setelah kematian. Banyak orang yang tidak meyakini orang yang sudah hancur tulang belulangnya dan tubuhnya akan dibangkitkan kembali. Bagi orang yang hanya meyakini kehidupan hanyalah ada di dunia. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, "Walahul masalul a'la fis samawati wal ard." Dan milik Allah, bagi Allah yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi di langit maupun dan di bumi. Dan dialah Allah. Yang mana Allah itu? Wa huwal azizul hakim. Allah zat yang maha perkasa, Allah zat yang maha bijaksana. Maka Allah itu adalah As-Salam. Nama Allah kita pahami sekarang. Apa itu kata-kata salam? Makna pertama tahiyah, penghormatan, pemuliaan. Makna yang kedua adalah salamah, keselamatan, kesempurnaan, kesejahteraan, kebaikan. Kemudian makna yang ketiga adalah salam adalah salah satu dari nama-nama Allah, dari nama Asmaul Husna, yang konsekuensi dari nama Allah itu adalah memiliki sifat yang sempurna. Keselamatan sempurna, sumber dari keselamatan adalah Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan. Silakan dibuka surat 59, surat Al-Hasyr, ayat yang ke-22 dan ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa hu." Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali hanya Dia, Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui yang nyata. Allah yang mengetahui yang gaib. Yang gaib dan yang nyata yang manusia tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Allah Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Kemudian di ayat 23-nya Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Diulang lagi seperti awal ayat 22. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak kita ibadahi kecuali Dia. Al-Malik, Allah itu Malik, Raja, maha dari segala raja. Al-Quddus, yang maha suci, dari segala kesucian. Tidak ada yang suci, yang maha suci kecuali hanya Allah.
Assalam, yang maha memiliki keselamatan dan kesejahteraan. Semua keselamatan, kesejahteraan adalah milik Allah, dari Allah. Bagaimana mungkin lalu mengucapkan Assalamu ala Allah? Sedangkan maha selamat, maha sejahtera, keselamatan dan kesejahteraan milik Allah. Berarti Allah maha selamat, maha sejahtera. Bagaimana mungkin didoakan semoga keselamatan atas Allah? Berarti mendoakan itu batil. Nanti kita jelaskan apa hukumnya dan bagaimana tentang larangan itu. Kita akan jelaskan. Saya masih menjelaskan dulu tentang 3 pengertian makna salam tadi. Kemudian Allah mengatakan Assalamun al-mu'min. Kata-kata al-mu'min di sini bukan orang yang beriman. Orang-orang yang pasti beriman, tidak. Mukmin di sini asal kata daripada amin, yakni selamat, sejahtera. Apa maksudnya di sini? Allah itu yang memiliki maha pemelihara keselamatan, keamanan, aman, sejahtera. Semua keamanan adalah dari Allah. Al-Muhaimin, yang maha perkasa. Al-Aziz, yang maha bijaksana. Al-Jabbar, yang maha gagah, yang maha kuat, yang maha kokoh. Al-Mutakabbir, yang maha dari segala yang kabir, yang sangat besar. Allah dari maha segalanya. Yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha sombong, yang maha takabur. Semuanya itu hanyalah milik Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala apa yang dipersekutukan. Artinya maha suci Allah jika ada orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah. Sekarang kita akan membahas tentang larangan mengucapkan assalamu ala Allah. La yuqalu assalamu ala Allah. Jangan pernah mengatakan semoga keselamatan tercurah atas Allah. Au assalamu ala rabbi. Selamatan semoga tercurah atas Rabbku, atas Tuhanku. Jangan pernah mengatakan itu. Di sini ada kata-kata la, tidak boleh, yuqalu, mereka mengatakan, kita pun mengatakan. Kenapa tidak boleh mengatakan? Kata-kata la tidak boleh di sini. Apa hukumnya? Larangan ini apa hukumnya? Hukum dari larangan ini adalah 2 hukum. Makruh atau haram. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Lalu bagaimana menyikapi ini? Mana yang paling tepat? Yang paling tepat, makna makruh di situ pun berarti haram. Karena kadang Allah menyebut di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang melarang orang membunuh anak, orang membunuh jiwa yang tidak berdosa, melarang orang bermaksiat, berzina, melarang orang untuk berlaku tidak adil, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan itu, kata Allah, sebetulnya haram. Tapi di dalam ayat itu, Allah tidak menggunakan kata-kata haram, tapi kata-kata makruha. Jadi apa makna makruh? Seluruh ulama telah sepakat. Yang dimaksud makruh di sini pun yakni haram. Jadi haram mengatakan assalamu alallah. Meskipun sebagian mengatakan makruh, tapi ulama telah sepakat makruh yang dimaksud adalah haram, bukan makruh sebagaimana sebuah hukum yang Allah tetapkan. Sebagaimana hukum dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid, dalam urusan ibadah, atau dalam urusan fikih. Itu berbeda kedudukannya. Kalau hukum itu berkaitan dengan fikih, contoh, seseorang yang sholat dalam menahan kentut, la sholata, tidak ada sholat, jangan sholat. Kata-kata la bukan haram sholat, tapi makruh. Artinya apa? Sholatnya sah, tetapi tidak baik. Sebaiknya makruh itu ditinggalkan. Tapi jika tetap dikerjakan, tidak sampai menimbulkan dosa dan murka Allah. Tapi ketika kata-kata la yuqalu assalamu ala Allah, jangan mereka mengatakan selamat kepada Allah, itu la di sini bukan makruh sebagaimana dalam urusan fikih ibadah, tapi makruh dalam urusan tauhid. Maknanya adalah haram. Silakan Ibu buka surat 17, surat Al-Isra. Surat 17, surat Al-Isra. Di ayat 38, saya memulai dari ayat 31. Karena itu rangkaian-rangkaian segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mutlak haramnya. Mutlak haramnya. Ini kaitan haram dalam urusan akidah. Haram urusan tauhid. Pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah.
Coba kita perhatikan di ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anak keturunanmu gara-gara kamu takut miskin. Jadi di sini jangan membunuh. Allah katakan, nahnu narzuquk, kami yang memberikan rizki. Wa iyyakum, dan sesungguhnya kamilah yang memberi rizki kepada mereka semua dan kepada kamu semua. Allah yang memberi, bukan kepada siapapun, bukan kepada mereka. Kita semua dapat dari Allah, bukan dari makhluk. Kemudian dikatakan, inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak keturunanmu itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Kalau gitu membunuh itu apa hukumnya? Haram atau makruh? Haram pastinya. Mari kita lihat ayat ke-31, ayat ke-32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati perbuatan zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Apa hukumnya zina? Makruh atau haram? Haram mutlak. Ayat ke-33, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haq. Jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Maksudnya orang yang membunuh dikisos boleh, orang memusuhi Islam dalam peperangan dibunuh boleh, tapi tanpa alasan hak tidak boleh membunuh. Kalau begitu, apa hukum membunuh? Haram mutlak. Juga di ayat yang ke-34, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu mendekati atau memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, hatta yablugha asyuddah, sampai anak-anak yatim itu usianya baligh. Jangan kamu makan. Bahkan di situ diperintahkan untuk apa? Wa aufu bil ahdi. Apabila kamu berpegang teguh dalam perjanjian memelihara harta anak yatim, pegang teguh perjanjian itu. Amankan, tunaikan janjimu. Jangan harta anak yatim kamu makan. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janjimu itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat kelima, hablum minnanas wa auful kaila idza kiltum, dan hendaklah kamu senantiasa menyempurnakan takaran apabila kamu menakar. Jadi orang yang jualan takarannya harus sempurna, jangan dikurangi, apalagi tipu-tipu. Kalau menipu mengurangi takaran, wailun lil mutaffifin. Celaka orang yang mengurangi takaran, yang curang. Wa idza kaluhum awazanuhum yuksirun. Kalau dia nerima timbangan dari orang lain pengennya lebih, tapi ketika dia yang menimbang dia pengennya kurang, maka di situ kecurangan. Maka apa hukum mengurangi takaran? Haram mutlak. Demikian pula di ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu berbuat sesuatu yang kamu nggak punya ilmu, lalu kamu berbuat. Bahkan sekarang bid'ah pun banyak merajalela. Kata Allah, jangan, haram, mutlak, tidak boleh. Ini urusan akidah. Termasuk terakhir ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong kamu berjalan di muka bumi dengan congkak. Innaka lan takhriqal ardo. Kamu tidak bisa menembus bumi. Walan tablughal jibala tula. Kamu tidak bisa menjulang setinggi gunung. Kamu makhluk yang lemah. Dari perbuatan yang Allah sebutkan 31, 32, 34 terus sampai 37, semua kan larangan haram mutlak. Sekarang kita lihat. Menurut Allah apa hukumnya yang haram tadi? Lihat ayat 38. Kullu dzalika, semuanya, yakni perbuatan-perbuatan tadi, membunuh anak, membunuh orang lain, memakan harta anak yatim, berbuat zina, dan seterusnya, ngurangi timbangan dan yang lain-lainnya. Semua itu kata Allah, kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah, dan itu adalah makruha. Makruh di sini apa, Ibu? Haram atau makruh secara hukum fikih dalam urusan ibadah? Bukan, makruh ini adalah haram. Maka para ulama telah sepakat tentang la yuqalu assalamu ala Allah. Jangan kamu mengucapkan doa keselamatan semoga tercurah kepada Allah. Yang berdoa seperti itu haram. Berarti melakukan dosa besar. Tauhidnya rusak. Dia telah berbuat dosa besar. Kenapa?
dilarang kita menyebut assalamu alallah, kita bahas sekarang. Apa alasannya? Kenapa sampai dilarang menyebutkan assalamu alallah? Maka kata-kata ini, kenapa diberi judul la yuqalu assalamu alallah? Apa yang menyebabkan tidak boleh kita mengucapkan selama keselamatan dan kesejahteraan terima kepadamu, wahai Allah? Ada sekurang-kurangnya dua alasan. Dua alasan yang menyebabkan seluruh ulama sepakat bahwasanya mengucapkan kata-kata assalamu alallah itu hukumnya haram mutlak. Ini dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid. Maka yang sedang kita bahas apa ini? Kitab tauhid. Jangan sampai tauhid kita rusak. Apa yang pertama? Alasan pertama, karena setidaknya ada kata alasan. Alasan yang pertama, doa assalamu alallah itu mengandung makna menurut orang, di kacamata orang, perkiraan orang, pikiran orang yang sedang berdoa, dia seakan-akan mengatakan bahwasanya Allah itu belum sempurna atau mungkin masih punya kekurangan. Allah itu masih ada aib. Sehingga didoakan semoga keselamatan dari seluruh kekurangan, kesalahan, dari segala cacat, aib, dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Semoga tercurah atas Allah. Allah didoakan semoga selamat dari itu semua. Pertanyaan saya, pantaskah makhluk mendoakan Khalik? Jadi seakan-akan ketika orang berdoa, contoh ibu berdoa, assalamu alallah, semoga keselamatan tercurah atasmu ya Allah. Wa assalamu alaika ya Nabi, semoga keselamatan atasmu wahai Nabi. Assalamu ala ibadikas salihin, semoga keselamatan tercurah atas hamba-hamba yang soleh. Kira-kira kalau mendoakan keselamatan untuk Nabi cocok? Cocok. Mendoakan keselamatan untuk kita orang soleh cocok? Cocok. Mendoakan keselamatan untuk Allah, disinilah dia. Siapa yang mengucapkan itu berarti rusak akidahnya. Seberapa dosa besarnya? Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Penulis menyebutkan kata-kata ini tentu berlandaskan dalil-dalil dan tidak mungkin menurut hawa nafsu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan beberapa dalil tadi. Sebagian sudah kita sebutkan. Baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Dilarang mengucapkan kata-kata assalamu alallah. Kenapa? Tadi alasan yang pertama. Seakan-akan menurut pikiran atau menurut kacamata pandangan orang yang berdoa, assalamu alallah atau assalamu alaika ya Rabbi, semoga keselamatan tercurah atas Allah dan semoga keselamatan tercurah atasmu wahai Rabbku. Seakan-akan si orang yang berdoa merasa, menganggap menurut perkiraannya bahwa Allah masih ada kekurangan, masih ada cacat, belum sempurna. Maaf, kalau yang ngomong orang Indonesia seperti kita, assalamualaikum lewat aja nggak paham. Coba orang Arab mengatakan itu, assalamualaikum, paham apa yang dimaksud kata-kata assalam. Maka nanti kita akan bahas, apa sih asbabul wurusnya sampai ada larangan Rasul jangan mengucapkan assalamu alallah. Nanti di ujung dari keterangan saya akan bahas. Insya Allah nanti kita akan bahas. Saya masih membahas dulu. Kenapa dilarang mengucapkan itu? Larangan pertama adalah karena orang yang berdoa dengan doa assalamu alallah, assalamu alaika ya Rabbi, seakan-akan di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, kacamata dirinya menganggap Allah masih ada kekurangan, ketidaksempurnaan, cacat-cacat, aib-aib, sehingga perlu didoakan. Semoga Allah tidak akan ada lagi cacat. Selamat dari seluruhnya itu. Berarti seakan-akan menempatkan Allah seperti makhluk. Menyamakan. Ingat, kita sudah membahas di kitab ini sebelumnya, yakni tentang larangan apa kita ketika di kitab yang sebelumnya, tidak boleh kita menetapkan Asmaul Husna untuk yang lain, kecuali hanya untuk Allah. Itu pun bisa rusak akidah. Kalau kita menyatakan nama-nama kita, ada pula nama-nama Allah yang boleh disandangkan kepada kita.
Nah, di sini yang kita bahas sekarang di hadis nomor 52, larangan mengucapkan doa keselamatan atas Allah, kepada Allah, tercurah kepada Allah. Maka yang pertama tadi sudah jelas bahwasanya seakan-akan di mata, di pandangan orang yang berdoa, seakan-akan sepertinya menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala belum sempurna. Lalu dia berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan dirinya dari aib, dari kekurangan, dari kesalahan, dan dari seluruh sifat-sifat yang buruk. Kira-kira masuk akal atau tidak? Berdoa kepada Allah untuk Allah. Kalau berdoa kepada Allah untuk kita, jelas. Ini berdoa kepada Allah untuk Allah sendiri. Berarti Allah itu nanti disamakan dengan makhluk. Sedangkan Allah itu Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Allah itu tidak boleh disetarakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Berarti doa itu menjadi batil. Seakan-akan tadi Allah menyelamatkan dirinya dari aib, dari kekurangan, penyimpangan, kekurangan, dan sebagainya. Dengan doa seperti itu, seolah-olah Allah memiliki kemungkinan tidak selamat dari hal-hal yang buruk di atas tadi. Sehingga perlu didoakan agar Allah menyelamatkan dirinya sendiri dari hal-hal itu. Maka, bukankah tidaklah orang mendoakan seseorang kecuali supaya yang didoakan itu selamat? Ya Allah, semoga sembuh. Ya Allah, semoga selamat di perjalanan. Berarti saat kita mendoakan seseorang, kita berharap orang itu diberi keselamatan. Lalu bagaimana ketika kita mendoakan Allah? Seakan-akan berharap Allah diberi keselamatan. Oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Kalau begitu, Allah butuh dari makhluk. Ini batil. Inilah maka Allah mustahil memiliki sifat-sifat seperti itu. Mustahil Allah memiliki aib. Karena Allah itu sempurna dari yang maha sempurna. Kesempurnaan ada hanya pada Allah. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Wasyarru laysa ilaik. Ana bika wa ilaik. Semua kebaikan hanya ada pada Allah. Keburukan tidak ada pada Allah. Kami semua berada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Berarti kita tidak boleh mendoakan kepada Allah untuk Allah sendiri. Maka apa hukumnya tadi? Haram. Itu alasan yang pertama. Kenapa tidak boleh mendoakan Allah untuk Allah sendiri dengan kalimat Assalamu alallah. Assalamu alaika ya Rabbi. Apapun kalimatnya, mendoakan Allah untuk Allah, maka itulah keburukan dan itulah kefasikan dan itulah kezoliman. Haram dan itu dosa besar. Berarti tauhidnya rusak, akidahnya rusak. Alasan yang kedua, kenapa kita dilarang mengatakan kata-kata Assalamu alallah atau Assalamu alaika ya Rabbi? Ini bertolak belakang dengan hakikat yang sebenarnya. Maaf, Allah itu Khalik, di mana kita diperintahkan berdoa kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah yang memerintahkan makhluknya berdoa kepada Allah, lalu makhluknya mendoakan Allah? Itu kebalik. Makanya dilarang mengucapkan kata-kata Assalamu alallah. Ini bertolak belakang dengan kebenaran yang hak. Di mana Allah perintahkan kita berdoa, tapi ada hamba mendoakan keselamatan untuk Allah sendiri. Kenapa? Karena Allah adalah yang diminta doa. Artinya kita berdoa meminta kepada Allah. Kepada Allah kita berdoa. Bagaimana? Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna na'udzubika. Betapa banyak doa yang lafaznya seperti itu. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka fi husnul khatimah wa a'udzubika min su'ul khatimah, dan macam-macam doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allahumma inni as'aluka ridwan thayyiban, rizqan thayyiban, amalan mutaqabbal. Bukankah selalu kita meminta kepada Allah? Pantaskah kemudian kita doakan yang zat yang kita selalu meminta kepadanya? Berarti itu menjadi batil. Kalau kita ada kebutuhan, keperluan, maka kita mintanya kepada Allah. Permintaan itulah disebut doa.
Assalamu alayka ya ibadika sholihin. Seorang mendoakan kepada orang soleh, semoga keselamatan tercurah atas orang soleh. Selamat dari keburukan, selamat dari amal buruk, perbuatan buruk, akhlak buruk, dan semua keburukan-keburukan. Tapi bagaimana mungkin Allah didoakan selamat dari keburukan? Sedang Allah sendiri, Assalam, yang maha memberi keselamatan, yang maha selamat dari segala sifat-sifat buruk yang hanya ada pada makhluk. Maka sesungguhnya Allah tidak butuh hamba atau makhluk, tetapi justru makhluk itulah yang butuh hamba. Makanya Allah tantang hamba-hambanya, Allah perintahkan hamba-hambanya untuk berdoa. Yang enggak berdoa berarti sombong. Surat 40, surat Ghafir, surat Al-Mu'min, ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Allah Rabbmu berfirman, "Hai hamba-hambaku, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu, astajib lakum, aku ijabah bagimu doamu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, yakni berdoa kepadaku. Karena doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Seakan-akan orang berdoa memang sedang ibadah. Orang tidak berdoa berarti tidak mau ibadah. Berarti sombong. Yastakbiruna an ibadati. Apa kata Allah ancamannya? Subhanallah. Sayudzawna. Kami pasti akan masukkan mereka nanti ke dalam neraka. Kenapa? Karena sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Maka sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang mereka tidak mau menyembahku, tidak mau berdoa kepadaku, maka Allah akan masukkan sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Maka doa itu sesuatu yang sangat mulia. Coba ibu buka di kitab Bulughul Maram. Ibu kita buka di Bulughul Maram. Di hadis nomor 1576-77. Di situ dikatakan dari Nu'man bin Bashir. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di nomor 57-nya, di nomor 1577 dari Anas bin Malik dikatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Ruhnya ibadah. Kemudian di hadis berikutnya 1578 Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah, laisa syai'un akrama 'alallah minad du'a. Tidak ada satupun amal yang paling dicintai dan lebih mulia di sisi Allah melainkan doa. Artinya apa? Doa itu suatu keutamaan yang paling utama di sisi Allah. Salat itu doa isinya, haji juga doa isinya, saum isinya doa. Semua yang kita minta kepada Allah itu doa. Itulah yang paling utama. Bagaimana mungkin kita makhluk yang bergantung kepada Allah, tiba-tiba makhluk mendoakan Allah? Berarti tidak tepat, alias apa? Keliru. Allah jamin akan mengabulkan. Lalu bagaimana mungkin hambanya mendoakan Allah, mengabulkan untuk doa untuk Allah. Allah mengabulkan untuk diri sendiri. Akibat dari doa hamba. Kan ngawur. Maka apa hukumnya tadi mengatakan, Assalamu alallah, Assalamu alaika ya Rabbi, haram mutlak. Makruha yang dimaksud adalah bukan makruh secara kaidah ibadah ilmu fikih, tapi makruh dalam kaidah tauhid. Akidah tauhid, yakni haram secara mutlak. Maka di surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Maka apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah Muhammad, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idadaan. Aku akan uji, mengabulkan, mengijabat doa. Siapa yang dikabulkan doanya? Da'watad da'i. Hamba-hambaku yang mau berdoa. Idadaan, apabila dia berdoa. Syaratnya, falyastajibuli. Hendaklah orang-orang yang berdoa memenuhi dulu perintahku. Mengijabah apa yang Allah inginkan.
wal yu'minu bi, dan hendaklah orang-orang yang meminta kepada Allah itu beriman kepada Allah, nanti kamu beruntung. La'allahum yarsyudun, agar mereka menjadi hamba-hamba yang beruntung. Saudaraku kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah, dari penjelasan tadi jelaslah bahwasanya haram mengucapkan doa keselamatan untuk Allah, di mana hamba berdoa kepada Allah, memohon supaya Allah selamat. Berarti berdoa kepada Allah supaya Allah menyelamatkan dirinya. Dan Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh makhluk. Allah itu maha dari segala maha. Bahkan fauqa ibadih, Allah itu berada di atas segala kekuasaan hambanya. Surat 35 ayat 15 dan ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah." Wahai manusia, sesungguhnya kalian semua itu fakir. Kalian fakir, kalian sangat butuh Allah. Allah nggak butuh kamu. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Allah nggak pernah butuh makhluk. Sampai Allah katakan di ayat yang berikutnya, ayat ke-16. Iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, Allah bisa merubah kamu, lalu kamu akan dimusnahkan oleh Allah. Allah ciptakan makhluk yang baru. Berarti Allah tidak butuh makhluk. Mau makhluknya taat semua, Allah nggak makin mulia. Makhluknya bandel semua, Allah nggak turun kemuliaannya. Sebab Allah sudah maha mulia. Mau makhluknya selamat sejahtera semua, Allah tidak akan lebih sejahtera. Mau makhluknya pada susah semua, Allah tidak berkurang kesejahteraannya. Karena Allah nggak butuh makhluk. Maka haram mengucapkan Assalamu alallah. Ibu, jika ibu masih ingat, Allah alam, mungkin mudah-mudahan masih ingat, nggak tahu berapa tahun yang lalu ya, kita bahas kitab Sarah Arba'in. Di hadis ke-24, berkaitan dengan larangan berbuat zalim, hadis yang cukup panjang, di situ tertulis hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Nanti di tengah-tengah hadis itu ada lafaz yang bunyinya begini. Ya ibadi law anna awwalahum wa akhiruhum wa insakum wa jinnakum. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya siapa saja yang di antara kamu yang paling pertama dan yang paling akhir, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, kanu alat attaqa qalbi rajulin. Semua hambaku di muka bumi dari pertama diciptakan sampai akhir, baik manusianya maupun jin, takwa semua seperti takwanya orang yang paling bertakwa di antara kamu. Mazada dzalika fi mulkillahi syai'an. Ketakwaan hamba semuanya, miliaran hamba dari kalangan jin dan manusia, taat semua, ketaatannya tidak menambah kemuliaan Allah. Berarti Allah nggak butuh makhluk. Jangan didoakan. Doakanlah kita untuk diri kita. Mintanya kepada Allah. Jangan Allah doakan kepada Allah. Aneh, maka kata-kata itu menjadi haram. Bahkan selanjutnya dikatakan, ya ibadi, ha hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, seandainya orang yang paling pertama di antara kamu, dari kalangan wa insakum wa jinnakum, yang paling pertama sampai yang akhir, dari kalangan manusia di antara kamu, jin di antara kamu, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semua makhluk di muka bumi ini dari kalangan jin dan manusia durhaka semua seperti orang yang paling durhaka di antara kamu, manaqasa dzalika min mulkillahi syai'un. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allahu Akbar. Allah Maha Sempurna. Allah Maha dari segala maha. Jangan pernah mengucapkan meskipun alasannya cuma sekedar main-main. Tidak boleh. Baik, dengan demikian kita sudah mengetahui makna kenapa Allah melarang ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan berbuat ini.
Asbabul wurus, sebab adanya hadis ini Rasul melarang. Kenapa sampai Rasul melarang? Asbabul wurusnya adalah, monggo Ibu buka di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 333, A dan B. Nanti baru kita baca 333. Di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 333A, disebutkan di sana dalam riwayat Imam An-Nasai, kunna naqulu qabla ayyu farada alaina at-tashahhud. Kami biasa berdoa menyebut sebelum difardukannya kalimat tasyahud di dalam sholat kami. Apa itu? Menurut riwayat An-Nasai ada kalimat Assalamu alaihi, Assalamu ala Jibril wa Mikail. Keselamatan atasmu wahai Allah, keselamatan atas Jibril, atas Mikail. Dengan tambahan-tambahan itu. Maka saat itu Rasulullah mendengar sahabat berdoa dengan doa itu. Di riwayat 333b-nya Rasulullah bersabda, wali Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, annan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam allamahu tasyahud. Karena mendengar seorang laki-laki bertasyahud dengan assalamu alaihi, assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Karena laki-laki itu mengucapkan itu belum tahu doa tasyahud seperti apa. Maka diajarkan oleh Rasulullah dalam tasyahud. Wa amarahu ayyu'allimahun nas. Dan Rasulullah diperintahkan oleh Allah mengajarkan kalimat tasyahud itu kepada manusia. Apa bacaan tasyahud yang kita biasa hafal? Yang rata-rata kita hafal itu di hadis nomor 334. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sahih, silakan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Boleh dengan kalimat apa tadi? Assalamu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Keselamatan, penghormatan, kebaikan, semuanya itu adalah milik Allah. Lalu ngapain Allah didoakan selamat kalau begitu? Karena sudah menjadi milik Allah. Keberkahan semua milik Allah. Gak mungkin Allah didoakan dengan keselamatan. Baru doanya Assalamu alaika ayyuhan nabi. Dan seterusnya. Ada pula di hadis sebelumnya nomor 333 lafaz yang lain. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan lafaznya bagi Imam Muslim. Ada sedikit perbedaan. At-tahiyatu lillah. Kalau tadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau di sini cukup at-tahiyatu lillah. Segala kehormatan, penghormatan hanya milik Allah. Adapun kehormatan berarti ya kebarokahan, keselamatan, semua adalah milik Allah. Di sini langsung diringkas. At-tahiyatu lillah. Was-salawatu wat thayyibah. Dan keselamatan dan juga semua kebaikan tercurah juga atas Allah. Semuanya, bukan tercurah, semuanya milik Allah, kepunyaan Allah. Baru doanya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan seterusnya. Cuman bedanya di syahadatnya. Kalau pertama itu saatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tasawuf yang at-tahiyatulillah, tasawufnya berbeda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Silahkan Ibu mau pilih yang mana tasawufnya. Jadi apa sih asbabun nuzul, asbabul wurus dari adanya hadis Rasul mengatakan la yuqalu assalamu ala Allah. Jangan kamu mengucapkan semoga keselamatan tercurah atas Allah. Karena sesungguhnya Allah itu maha selamat. Allah pemberi keselamatan. Allah sempurna dari kekurangan. Yang tidak mungkin Allah memiliki cacat. Maka siapa yang mengucapkan itu setelah Rasul menyampaikan hujjah, bahwasanya haram mengucapkan itu, masih tetap di dalam sholatnya, tasawufnya, doanya.
assalamu ala Allah tetap dibaca, berarti tanpa disadari orang itu, dia telah berbuat merusak tauhidnya, merusak akidahnya. Orang itu sesungguhnya telah berbuat dosa besar, tapi boleh jadi tidak menyadari. Wallahu a'lam. Jam berapa sekarang, Ibu? 10:04. Masih ada waktu 1/4 lagi. Saya uraikan sedikit lagi, Ibu. Di sini dari asbabul wurud hadis tadi bahwasanya tidak boleh seorang hamba mengucapkan itu. Kenapa? Karena keselamatan sekali lagi milik Allah. Dan mari kita bahas tentang keselamatan tadi. Salam adalah doa atas orang-orang mukmin. Satu, doa orang mukmin kepada mukmin yang lain. Itu adalah salam. Sebagaimana yang sudah kita uraikan di depan tadi. Surat 6 ayat 54. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Ucapan salam. Maka salam pertama itu adalah salam makhluk kepada makhluk. Manusia kepada manusia yang lain. Siapa yang diperintahkan mendoakan sama salam itu? Sesama orang-orang mukmin. Coba kita lihat. Ini nanti semuanya akan diabadikan oleh Allah. Doanya sesama muslim sampai di surga adalah salam. Monggo dibuka surat Yunus, surat 10, ayat 9 dan ayat 10. Surat Yunus, surat 10, ayat 9 dan ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innalladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah memberikan petunjuk, Rabb mereka memberikan petunjuk kepada orang-orang yang iman dan amal saleh. Tadi karena keimanan mereka. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perhatikan, sesama mukmin yang berada di surga. Ayat ke-10-nya. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Doa mereka di dalam surga adalah subhanakallahumma. Maha suci wahai Allah. Subhanaka. Maha suci engkau. Allahumma, wahai Allah, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami. Jadi ucapan yang paling Allah cintai itu adalah tasbih, tahmid. Sanjungan berupa kemuliaan dan kesucian hanya milik Allah. Subhanakallahumma. Maka kalau ibu melihat kitab Bulughul Maram, hadis paling terakhir, 1596, dari Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, lafaz itu bagi Imam Bukhari ada kalimat begini. Kalimatan habibatan ila rahman. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan. Diucapkan oleh lisan sangat ringan, tapi berat dalam pahala timbangan amal. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Maha suci engkau ya Allah dengan memuji namamu. Maha suci engkau ya Allah, Allah yang maha agung. Itulah pujian Allah, itulah doa mereka kepada Allah. Pujiannya kepada Allah. Mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid. Kemudian, watahiyyatuhum fiha salam. Salam penghormatan sesama muslim, sesama mukmin di dalam surga adalah salam. Yakni keselamatan, kesejahteraan terus-menerus tercurah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup dari doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa itu ditutup dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Ini. Jadi apa makna salam pertama? Yakni penghormatan sesama muslim. Di dunia penghormatannya adalah salam. Sampai nanti di surga penghormatannya juga salam. Kemudian yang kedua. Siapa yang mengucapkan salam itu? Coba kita buka surat Az-Zumar. Surat 39. Ayat yang ke-74. Dan ayat ke-75.
Atau maaf, dari ayat 73. Afan, dari ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka di dunia dibawa ke dalam surga berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga ketika rombongan-rombongan orang takwa itu digiring menuju surga, sampai di hadapan surga dibuka pintu-pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, lalu diucapkan kepada para penghuni surga yang memasuki surga itu, khazanatuha, silakan memasuki surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera atasmu hai para penghuni surga, kamu nikmat di surga selamanya. Siapa yang sedang mengatakan salam ini? Penghormatan malaikat kepada penghuni surga, orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang takwanya benar. Lalu apa yang diucapkan oleh orang para penghuni surga? Pujiannya kepada Allah. Wa qalul hamdulillah. Ucapan mereka adalah segala puji bagi Allah. Alladzi sadaqana wa'dah, yang telah membenarkan seluruh janji-janji yang Allah janjikan di dunia ini. Wa awrathanal arda, yang telah memberikan warisan kepada kami di bumi, yakni di surga ini. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Kami dipersilahkan menempati surga di mana saja surga yang diinginkan. Min haitsu nasya, yang mana saja kami inginkan. Terserah Anda deh mau ke surga yang mana. Maaf, ini bagi orang-orang yang langsung masuk surga tanpa hisab. Lalu kemudian dikatakan, fa ni'ma ajrul amilin. Ini sebuah kenikmatan. Atas apa? Amal yang telah diperbuat. Balasan bagi amal yang telah diperbuat. Wallahu alam. Kemudian doa yang terakhir. Apa doa itu? Doanya Allah, ucapan Allah kepada orang yang beriman. Kapan itu? Di dalam surga. Jadi ucapan salam siapa tadi? Ucapan sesama orang beriman di dunia. 2. Ucapan seseorang sama sesama orang beriman di dalam surga. Kemudian, kedua, ucapan doa malaikat kepada manusia yang ada di dalam surga. Yang ketiga, ucapan Allah kepada orang yang berada di dalam surga. Coba kita buka surat Yasin, surat 36. Kita lihat dari ayat 54. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'ah. Maka pada hari itu, yakni nanti hari di padang mahsyar, tidak ada seorang pun yang dirugikan. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan Allah tidak pernah akan membalasi kecuali apa yang pernah kamu kerjakan di dunia. Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga nanti di yaumil akhir adalah termasuk orang-orang yang bersenang-senang. Jadi sibuk dengan senang-senang terus, PW terus. Maka wahai saudaraku sekalian yang pengen PW di surga, jangan sibuk dengan senang-senang terus di dunia. Mari bersusah payah mencari ridha Allah. Tapi nanti di surga bersenang-senang terus dalam kesibukan nikmat, nikmat, nikmat. Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala araiki muttaqiin. Mereka itu, kata Allah, dikatakan bagaimana? Di dalam surga, dalam keadaan apa? Subhanallah. Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada di dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan yang bertatakan emas, permata, mutiara, nikmat. Lahum fiha fakihun walahum ma yad'un. Bagi mereka di dalam surga memperoleh buah-buahan apapun yang mereka inginkan. Bahkan apa yang mereka inginkan dari selain buahan, terserah Anda. Apa yang diminta? Diberi semuanya. Kemudian, apa yang diucapkan oleh Allah kepada mereka? Perhatikan ayat 58. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kepada mereka, penghuni surga, diucapkan kata-kata salam. Ini adalah ucapan penghormatan. Selamat dari Allah, Rabb
yang maha penyayang. Jadi jangan kita mengucapkan salam untuk Allah. Biarlah nanti di surga Allah yang mengucapkan salam untuk kita. Tapi di dunia kita mengucapkan salam untuk sesama orang beriman. Memohon kepada Allah. Semoga keselamatan, kesejahteraan tercurah atas kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, bab 52 larangan mengucapkan assalamu alallah atau assalamu alaika ya Rabbi dan makna-makna seperti itu. Kandungan bab ini kita sudah membahas tadi tentang tafsir assalam. Apa itu kata salam? Artinya pertama adalah tahiyyah, penghormatan, pemuliaan. Kedua adalah assalamah, keselamatan, kesejahteraan, di mana kita mendoakan untuk keselamatan. Yang ketiga, maknanya adalah itu adalah nama Allah Asma'ul Husna dari nama-nama Allah yang agung. Yang bermakna pula memiliki sifat-sifat Allah. Maka Allah yang memiliki sifat yang maha mulia tidak boleh disamakan dengan makhluk. Lalu di sini juga kita sudah membahas kandungan babnya, yakni alasannya kenapa kita tidak boleh mengucapkan assalamu alallah. Sudah kita bahas tadi ada dua alasan. Yang pertama adalah kalau orang berdoa dengan mengatakan assalamu alallah, seakan-akan menganggap merasa Allah itu belum sempurna. Sehingga berdoa kepada Allah untuk Allah sendiri, Allah menghilangkan dari segala kekurangan. Maka itu adalah batil, karena Allah tidak boleh disatarakan dengan makhluk, dan Allah bukan yang bergantung, tapi Allah tempat bergantung. Kemudian apa alasannya kedua kita tidak boleh mengucapkan assalamu alallah, assalamu alaika ya Rabbi, dan seterusnya? Karena sesungguhnya Allah itu tempat kita meminta, bukan Allah yang kemudian didoakan. Tetapi Allah tempat kita meminta. Maka hal itu apabila kita mendoakan Allah bertolak belakang dengan hakikat kebenaran. Sudah kita uraikan tadi di surat Al-Baqarah surat 40 ayat 60 tentang perintah doa, Al-Baqarah 186, kemudian juga di dalam kitab Bulughul Maram kita sudah bahas, juga termasuk tadi di kitab nanti bisa dilihat Ibu sekalian hadis ke-24 dari Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Muslim tentang larangan berbuat dolim, di mana manusia bergabung menjadi manusia yang paling taat dan semuanya taat, tidak menambah kemuliaan. Manusia bergabung dengan jin, bergabung semuanya menjadi orang yang durhaka, di antara yang paling durhaka, tidak merugikan Allah, mengurangi kemuliaan Allah. Sebab Allah sudah maha dari segala maha. Yang kelima, telah diajarkan kepada para sahabat ucapan penghormatan yang sesuai untuk Allah. Yaitu tadi, bisa dengan kalimat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itulah penghormatan pada Allah. Bukan mendoakan Allah, tapi pujian, kemuliaan, dan penghormatan pada Allah. Bisa juga dengan hadis yang nomor 334 Bulughul Maram. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, atau yang nomor 333. At-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibah, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Dengan demikian, Ibu jamaah sekalian, bab ke-52, larangan mengucapkan assalamu alallah, sudah kita bahas. Semoga bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar, tetapi kita tidak menyadari. Sebab itu bisa menggugurkan tauhid, menggugurkan atau bahkan sekiranya tidak menggugurkan akan bisa menjadikan cacatnya akidah dan tauhid kita. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Silakan saya kembalikan kepada admin, barangkali ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khair wa barakallahu fikum untuk Ustaz Susilo yang sudah menyampaikan ilmunya. Semoga kita terus tidak bosan-bosannya untuk mengambil ilmu sehingga semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin mengerti pula kita kata-kata yang memang boleh diucapkan dan yang tidak boleh diucapkan untuk Allah. Umahat, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan dibuka audionya jika ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Jika bertanya di luar tema juga silakan, atau boleh, sesuai Ustaz, tema ya? silakan. Silakan.
Silakan Umahat, tidak terpaut dengan tema saja. Kalau memang ada yang mau bertanya di luar tema juga dipersilakan. Tafadhol. Tidak Ada? ada? Tidak ada ya? Masya Subhanallah, Allah. sepertinya memang jamaah Majelis Taklim pencinta sunnah maghfirah luar biasa. Masya Subhanallah. Allah ya Yang Ustaz. disampaikan langsung paham. Alhamdulillah. Semoga kita bisa Alhamdulillah. memahami dan Bisa karena memahami. paham, bisa juga karena malu mungkin Ustaz. Allah alam atau bingung, saya tidak tahu. Atau bingung. jadi nggak ngerti antara malu, bingung, dan apa ya? Mudah-mudahan rekaman pada kajian hari ini bisa di-share kepada seluruh jamaah sehingga jamaah bisa mengulang lagi. Insya Allah mudah-mudahan menjadi bekal kebaikan bagi kita. Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin kami anggap kita sudahi saja. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita pelajari, insya Allah membawa manfaat dan barokah. Bagi Allah semuanya kebaikan, tidak ada sesuatu yang kurang. Bagi kita semua kekurangan. Apabila minta kesempurnaan, mintalah kepada Allah. Semoga melalui kajian via Zoom ini, karena memang kita belum bisa dipertemukan secara langsung, berhubung dengan ketetapan Allah atas wabah ini, kita sama-sama berdoa, semoga Allah segera menghilangkan wabah ini dari bumi pertiwi kita. Semoga Allah juga memberikan kepada kita kekuatan istiqomah di atas iman dan takwa, dan semoga Allah membalas semuanya ini dengan kebaikan yang berlipat ganda. Yang benar dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kajian duha kita pada pagi hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa diambil dari pelajaran kita kali ini, dan insya Allah kita semakin mengerti, semakin jelas mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang diharamkan dan mana yang dibolehkan. Sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan jazakumullahu khair untuk Ustadz Susilo, wa barakallahu fiik. Semoga Allah barakallah, semua jamaah juga demikian, semoga barokah amin Allah. ya Allah. Ya, semoga Allah senantiasa lindungi Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Insya Allah sehat terus ya Ustadz. Kami masih Amin. terus, Semoga kita semua diberi kekuatan amin dan insya kesehatan. Allah. Ya, amin insya Allah. Kami terus masih membutuhkan ilmu yang akan terus disampaikan ke Ustadz. Insya Allah jangan bosan-bosan terus memberi ilmu pada kami Ustadz yang masih dengan fakir ilmunya ini. Baik Ustadz. Baik Ustadz. Kira-kira itu saja dari kami. Baik. Jazakumullahu khair untuk umahat semua yang sudah bergabung pada kajian pada pagi hari ini. Ya, baik. Saya mohon pamit kalau begitu Ibu. Ya Ustaz, jazakumullahu khair Ustaz, tafadhol. Jazakumullahu khair untuk umahat semuanya atas waktunya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu kembali di kajian berikutnya. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.